Ini betul-betul satu kefahaman yang keliru betul. Dakwah itu ditunda-tunda. Saya akan dakwah kalau saya sudah tamat pesantren, kalau saya sudah begini, sudah begini. Ini kan pemahaman umat Islam secara merata kan begitu toh, secara umum. Dakwah itu adalah tugas yang ulama-ulama, orang kalau sudah pintar, sudah alim, sudah hafidz Quran baru dakwah. Sehingga dakwah ini hanya dikerjakan oleh sebagian orang saja. Mayoritas umat tidak buat dakwah. Cari dalil lagi. Sebagian ulama malah cari-cari dalil lagi. Wong masih bodoh kok ngajak orang. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. An taqulu ma la taf'alun itu bagaimana? Di antara an taqulu ma la taf'alun itu ya sudah tahu kalau Nabi itu dakwah terus gak dakwah itu ya an taqulu ma la taf'alun. Iya toh? Sudah tahu Nabi itu dakwah. Semua umat Islam termasuk kiai-kiai juga tahu. Terus nggak mau dakwah kan ya termasuk antaqulu ma la taf'alun. Jadi sebetulnya dalil yang digunakan orang-orang yang nggak mau dakwah itu dalilnya itu balik pada dirinya sendiri. Oh, orang belum alim kok dakwah loh. Saya itu sudah alim apa Kiai? Alim apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Saya sudah tahu sholat itu wajib itu apa enggak ngalim itu? Ngalim mengenai itu. Kalau hitungannya ngalim itu seberapa coba? Kalau hitungannya Imam Syafi'i lah, kiai-kiai yang ada sekarang jadi muridnya aja enggak laku. Ya. Tapi kalau maksudnya alim itu orang yang tahu ilmu, loh. Orang tahu itu sholat itu wajib kan sudah alim. Alim mengenai sholat itu wajib. Alim mengenai sholat itu fardunya begini, rukunnya begini. Alim mengenai ya. Jadi alim itu setiap orang yang tahu agama walaupun syahadat saja juga sudah alim. Alim tingkatan pertama. Pokoknya nggak bisa, harus alim dulu, hafal Fathul Mu'in dulu, terus baru dakwah. Ya nggak apa-apa Pak Kiai, begitu juga nggak apa-apa. Maka semua umat sekarang mau kita kasih tahu supaya ngaji semua. Nanti sudah ngaji suruh dakwah semua, begitu. Itu nyatanya yang sudah khatam Fathul Mu'in juga nggak mau dakwah, terus gimana? Ya nggak, coba kan renungi. Sebetulnya semua alasan itu hakikatnya itu sumbernya cuma satu aja, males. Babnya itu babul males, sudah nggak ada lain. Lah orang datang ke rumah-rumah, Pak, sholat itu penting Pak, ayo ke masjid, kok disalahkan itu loh. Alasannya apa? Ayo carikan alasan. Jadi ini kita perlu Masya Allah. Cuman kan sudah menjadi pemahaman umum, kefahaman umum dakwah itu orang itu ceramah, orang itu dakwah itu sebagai bukan satu kewajiban, tapi dakwah itu satu kedudukan. Ini sini masalahnya. Dakwah itu dipahami oleh kebanyakan masyarakat sebagai kedudukan, bukan satu kewajiban. Karena taunya itu ya ngundang kiai, suruh ceramah, nah, ceramahnya baik, sepulang diantar, gitu aja. Jadi tidak ada kefahaman bagaimana dakwah itu nggarap orang yang nggak sholat jadi sholat,
Yang sudah sholat bagaimana jamaah? Nah, yang sudah sholat bagaimana nanti pada ngaji, pada belajar itu dakwah dengan kefahaman seperti itu belum dikenal oleh umat sampai ulamanya. Kenapa? Saking lamanya usaha mikirkan umat itu ditinggalkan sehingga aneh itu, mikirkan umat itu aneh. Saking lamanya ditinggalkan. Kamu tuh orang Jawa. Kan di pondok ini banyaknya itu orang-orang luar Jawa, diajak ngomong Jawa ini nggak ngerti. Terpaksa juga kita ini ngomong Indonesia. Ya. Terus bagaimana? Lama-lama banyak santri 10 tahun di sini nggak bisa bahasa Jawa, nggak bisa bahasa Jawa. Nah, inilah, ini bahasa ini. Lah agamanya seperti itu juga. Ketika tidak kita masyarakatkan, tahu-tahu nanti mungkin akan datang satu generasi orang tuh diajak sholat tuh heran, kok sholat? Nah, apa itu sholat? Banyak kampung-kampung itu masjid tuh hidupnya cuma maghrib. Ketika subuh diadzani geger, wah ada apa kok masjid subuh kok adzan? Nah, ini banyak itu laporan jamaah, bukan 1 2, banyak tempat. Jadi itu loh. Nah kalau untuk azan itu apa ya, harus khatam Fathul Mu'in dulu. Itu loh. Kamu renungi, jadi kadang-kadang itu pesantren-pesantren itu kayaknya itu pusat agama, tapi karena saking malesnya, saking orang itu tidak memahami perjuangan ini, akhirnya jadi malah itu menghalang berkembangnya agama. Ya tuh? Makanya kita ini harus hati-hati. Orang ngaji baca Quran ini penghalang agama ini. Loh. Orang ngaji kok penghalang agama? Iya, penghalang agama. Kalau ada orang mengatakan itu gimana? Orang gila ini. Tidak gila. Dan tetangga-tetangganya tidak sholat, umat dalam keadaan tidak kenal pada Allah. Terus kita ini cari ilmu-ilmu fardu kifayah. Bagaimana itu gak penghalang? Sekarang ini saya gambarkan kalau ada pasukan kafir mau menyerbu kampung kita, mau nyembelih orang-orang di kampung kita, terus kita gerakkan orang-orang, fa'ala yaf'ulu fa'lan maf'alan, kira-kira bagaimana? Nah sebelum selesai tasrifan ini orang kampung sudah disembelih semua. Ini saya ini tidak kok terus anti ngaji, ini sekarang juga ngaji gitu. Tapi ngaji itu diatur waktunya, yo ngaji, yo dakwah, yo wiritan, yo bagaimana supaya perjalanan dakwah ini tidak berhenti gitu loh. Yang ngaji ini sudah pahala besar, zikir sudah pahala besar. Nah, kenapa kita pergi ke sana-sana? Kurang pahala Pak? Loh, bukan kurang pahala. Ini orang-orang sudah mau dimakan sama Yahudi Nasrani. Bagaimana saya diam Pak Kiai? Dulu awal-awal dakwah orang-orang keluar itu dimarahi sama beberapa kiai-kiai. Daripada uang kamu gunakan untuk ke sana kemari, bikin masjid, bikin pesantren, itu sudah jelas itu. Loh masjidnya sudah ada kok Pak Kiai, pesantrennya juga sudah ada, yang ngaji aja yang nggak ada. Ini kalau bahasa engkel-engkelan namanya ini, bukan bahasa hikmah. Kalau bahasa hikmah ya, kenapa kamu ikut-ikutan nih? Ini masalahnya gini Pak Kiai, saya dulu itu paling benci sama kiai-kiai itu, tapi setelah dakwah tuh saya tuh seneng. Ini baik apa tidak? Ya. Oh baik, ya gitu. Ini namanya bahasa hikmah. Ya. Kalau bahasa engkel-engkelan seperti tadi itu.
Kalau kamu dakwah pakai bahasa hikmah, jangan pakai bahasa yang kelengkelan. Saya itu dulu benci sama pesantren, itu benci saya. Orang kok belajar apa falayah mulu. Tapi anak saya sekarang di pesantren semua. Gara-gara saya ikut 44 bulan ini Pak Kiai. Ini amalannya benar apa tidak loh gitu itu. Oh, kelihatannya benar juga ya. Gitu tuh Kiai. Gitu kalau ngomong. Catat itu. Nanti kalau ngomong kamu gak bisa nanti. Nah, itu aja. Anallah.